Jadi benar ada perkara masuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini dengan nomor perkara 554 yang penggugatnya adalah atas nama Radita Latif. Jadi sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini dengan nomor perkara 783 dengan pihak penggugat adalah dari Lulu Luciana atau yang dikenal dengan Lulu Tobing, itu adalah mendengarkan atau hasil mediasi. Ya, hasil mediasi hari ini di agendanya mendengarkan atau hasil mediasinya. Tadi kedua belah pihak datang, Pak? Kalau dari pihak penggugat, Lulu Tobing hanya dihadiri atau oleh kuasanya. Sementara Budi Mulyana itu hadir sendiri di persidangan. Pak, poin-poin apa aja Pak ya hasil dari mediasi kemarin yang disampaikan pada hari ini Pak? Ya, jadi sesuai dengan hasil mediasi itu adalah berhasil sebagian. Ya, berhasil sebagian. Jadi ada yang disepakati dan ada yang belum disepakati. Bisa disebutkan Pak yang belum disepakati apa, yang disepakati apa? Iya. Kalau semuanya disepakati berarti perkara itu dicabut. Nah, ternyata ini perkara ini berlanjut berarti yang menyangkut masalah gugatan cerai itu tetap berjalan karena perkaranya tentang perkara perceraian itu belum ada kesepakatan. Dari pihak siapa kesepakatan itu tidak terjadi Pak? Ya, itu adalah terjadi di dalam mediasi. Ya, jadi dalam laporan mediasi itu tidak memang dijelaskan siapa yang menjadi penyebab tidak terjadinya kesepakatan. Yang keluar adalah bahwa mediasi itu berhasil sebagian. Kalau begitu dari sisi Mbak Lulu apa yang disetujui? Apa aja Pak yang disetujui? Ya, karena ini sifatnya berhasil sebagian, tentu ada pembicaraan di antara kedua belah pihak dalam persidangan. Nah, menyangkut masalah hal-hal dalam rumah tangga itu belum terjadi kesepakatan sehingga perkaranya tetap dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Oh, Pak, apa aja yang menjadi kesepakatan di mediasi itu? Iya, poinnya Pak. Poinnya. Nah, di dalam mediasi, hasil mediasi disebutkan bahwa ada kewajiban dari pihak tergugat untuk memberikan nafkah selama pemeriksaan perkara. Itu disepakati. Lalu apa lagi Pak? Hanya itu yang disepakati tentang biaya selama proses pemeriksaan perkara. Nominalnya berapa Pak? Nominalnya sekitar 50 juta Per bulan. ya. Itu selama proses pemeriksaan perkara. Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi. Berarti menjadi hukum bagi mereka berdua. Yang tidak disepakati Pak? Nah, yang tidak disepakati inilah tentang dalil-dalil perceraiannya. Ya, itu tidak disepakati. Kalau itu disepakati berarti perkara dicabut. Nah, karena tidak disepakati berlanjut pemeriksaan perkara. Artinya tetap ingin bercerai gitu ya? Iya, tetap ingin bercerai. Pak, maksudnya 50 juta selama masa perkara ini berjalan itu maksudnya gimana? Iya. Selama Selama ini selesai. pemeriksaan perkara berjalan. Itu hasil kesepakatan mereka dalam mediasi. Berarti setelah perkara ini selesai gitu udah nggak? Iya, tidak berlanjut lagi. Iya. Pak, sejauh ini Bani masih berupaya untuk merujuk atau Dari pihak Bani. yang digugat? Iya. Kalau kita melihat dengan kehadirannya
berarti kan berupaya membela dirinya ya tentang apa dalil-dalil yang diajukan oleh Lulu Tobing. Iya. Kalau kehadir berarti kan berupaya untuk membela diri. Sidang selanjutnya kapan, Pak? Nah, ini sidang selanjutnya itu dilaksanakan secara elektronik. Jadi tidak hadir lagi di persidangan. Sampai Iya. Sampai masuk sidang pembuktian. Jadi untuk menjawab jawaban dari pihak tergugat itu lewat elektronik, identifikasi. Begitu juga replik dari pihak penggugat Lulu Tobing, demikian juga dengan dupliknya. Nah, nanti pada saat sidang pembuktian mereka bertemu lagi di persidangan untuk memeriksa bukti. Jadi benar ada perkara masuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini dengan nomor perkara 554 yang penggugatnya adalah atas nama Padita Latif dengan tergugat adalah Denis Rizky. Nah, ini perkembangannya sekarang ini adalah pihak tergugat atau Denis mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Eksepsi kompetensi relatif itu menyangkal bahwa bukan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadili perkara antara Thalita dengan Denis. Nah, sampai sekarang bagaimana? Itu majelis akan bersidang nanti pekan depan untuk mengambil sikap apakah ini betul eksepsinya bahwa bukan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat tapi menjadi kompetensi Pengadilan Agama yang lain atau tidak. Itu nanti pekan depan akan diambil sikap atau putusan pengadilan. Kalau nanti putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 554 dengan penggugat Thalita Latif, maka perkara itu berakhir sampai di situ. Tapi nanti artinya kalau ditolak, ya maaf ya, kalau ditolak, ya berarti perkaranya akan berlanjut di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Harusnya yang berwenang dari Dasar dia untuk mengajukan gugatan itu apa mungkin, Pak? Ya, Dasar dia ada kekurangan dokumen atau apa dasarnya? jadi untuk menentukan di Pengadilan Agama mana diajukan suatu gugatan perceraian itu adalah melihat dari domisilinya atau tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggal. Nah, ini dari pihak Denis menyatakan bahwa si penggugat ini tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tetapi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama yang lain. Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tiga Raksa. Itu menurut pendapat dari pihak Denis. Nah, tentu ini akan kita diuji. Majelis hakim akan menguji apakah benar. Ya, itu akan nanti dituangkan dalam putusan. Tapi sidangnya sendiri sudah diproses gimana sih? Iya, sidangnya sudah diproses, sudah berjalan. Dan ini majelis nanti akan menjatuhkan putusan tentang eksepsi itu. Pak, ini kan dari pihak Denis ya Pak mengajukan keberatan itu Pak. Kalau dari pihak Thalita sendiri keberatan juga nggak Pak kalau ini? Iya, dengan diajukannya oleh Thalita itu berarti dia menganggap bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili. Iya. Tetapi itu kan tanggapan dari Denis lain lagi. Nah, itulah yang akan diuji di dalam putusan oleh majelis hakim. Berarti seru Pak ya, besok berarti harus hadir nih Pak dua-duanya Pak ya.
Ya, boleh hadir dua-duanya, boleh tidak, atau kuasanya kan ada. Jadi nggak wajib untuk keduanya datang. Prinsipalnya, kalau pihak hadir,